Terkait dengan fenomena kemacetan di Pelabuhan Priok, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia yang akan melaporkannya untuk Anda. Tito, menurut pantauan Anda, bagaimana kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Priok? Ya, Sasa, kemacetan di jalur Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga kini terus dikeluhkan, terutama oleh mereka para pengemudi kontainer. Peningkatan aktivitas di pelabuhan mulai terjadi terutama sejak pelonggaran PPKM di tanah air dan sejumlah negara global akibat pandemi COVID-19 dan mendorong kegiatan ekspor impor di pelabuhan. Ditambah hal ini terjadi karena kembali menggeliatnya kegiatan perdagangan hingga pertambangan. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu terminal depo bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan seperti kita lihat pada sore hari ini kemacetan sudah terjadi bahkan sejak tadi pantauan kami di pukul setengah 4 sore hingga saat ini. Dan para pengemudi sendiri mengatakan bahwa di saat ini, di hari ini mungkin mereka bisa mengalami kemacetan sebelum masuk ke terminal depo bongkar muat sekitar 1 hingga 3 jam. Padahal hari ini merupakan bukan jam padat aktivitas bongkar muat karena di hari Selasa dan biasanya kemacetan lebih panjang terjadi di hari-hari seperti hari Kamis dan juga hari pada saat jam padatnya aktivitas bongkar muat. Dan sementara itu para pengemudi juga mengatakan bahkan kemacetan terjadi di luar depo pelabuhan utama IPC, di mana para pengemudi mengatakan antreannya bisa mencapai 1 hari penuh di terminal-terminal di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini sebelumnya juga pernah dikatakan Chairman Supply Chain Indonesia SCI Setiadi mengatakan semakin padatnya arus keluar masuk pelabuhan menjadi pemicu kemacetan yang disebabkan bertemunya truk yang membawa muatan dan bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini pun berdampak pada meningkatnya operasional dan ongkos logistik yang dibebankan baik kepada pengemudi kontainer dan juga kepada produsen. Karena memang nantinya pengemudi kontainer ini akan membebankan biaya operasional mereka meningkat seperti biaya bensin dan juga untuk biaya makan sehari-hari menunggu pada saat antrian ini kepada produsen dan berpengaruh pada harga jual barang produk yang dikirimkan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, mengatakan kemacetan yang terjadi di pelabuhan merupakan sinyal positif sebab aktivitas ekonomi yang mulai pulih. Namun pihaknya juga menyoroti support system yang ada di pelabuhan sehingga diperlukan perbaikan tata ruang depo yang berada di luar pelabuhan ataupun di dalam pelabuhan IPC untuk meminimalisir kemacetan. Dan terkait dengan kemacetan di jalur pelabuhan tersebut, berikut merupakan keterangan dari para pengemudi. Macet begini sebenarnya udah penumpukan kebanyakan mobil yang numpuk gitu ngantri, terus timbangannya agak lambat gitu ya. Jadi terlalu numpuk mobil. Ya kalau udah sore udah nggak bisa diandelin bisa cepat. Kalau sore pasti begini ngantri, Pak. Gantung ininya, kadang di gate-nya, kadang lama, kadang kalau udah masuk ke dalam, kadang alatnya nggak ada. Ya kadang kalau di gate-nya lancar ya paling sejam, kadang lebih. Ya gitu, tergantung lambat itunya di gate. Tersia-siakan. Kita juga kejar-kejaran sama kalau ada kerjaan yang lain, kita kan nggak kejar. Sekarang kan kayak gini, dikarenakan macet kadang-kadang parah. Apalagi yang namanya pelabuhan NPCT malah sekarang lagi parah banget ya. Yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Sasa. Ya, terima kasih Tito Bosnia, jurnalis CNBC Indonesia atas laporannya dari Tanjung Priok.